Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Sehat? Ini adalah video pembelajaran kelas 9 ya. Pada video sebelumnya telah Ibu bahas mengenai listrik statis. Pada kesempatan kali ini akan Ibu bahas mengenai listrik dinamis. Bab yang akan kita bahas mengenai arus listrik, beda potensial, dan rangkaian listrik. Masih bersama dengan Mici Utami dari Science Classku. Kita tahu bahwa listrik sudah menjadi hal yang vital bagi kehidupan manusia. Banyak peralatan yang membutuhkan energi listrik untuk menggunakannya, seperti lampu, komputer, AC, kulkas, televisi, dan lain-lain. Beberapa sumber listrik yang kita kenal diantaranya baterai, aki, dan dinamo. Akan tetapi, banyaknya penggunaan listrik menimbulkan kekhawatiran akan habisnya persediaan listrik. Untuk itu, saat ini mulai dipikirkan sumber-sumber energi listrik alternatif seperti bioenergi, penggunaan nuklir, energi matahari, panas bumi, angin, dan arus pasang surut air laut. Pengertian arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik sama dengan arah gerakan muatan positif. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik yang tertutup. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Satuan kuat arus listrik adalah ampere. Satuan tersebut diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis, yaitu André Marie Ampère. Kuat arus listrik disebut laju muatan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik adalah ampermeter. Beda potensial listrik. Arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi atau kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah atau kutub negatif. Dengan demikian dapat dikatakan arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Benda yang A ini adalah potensial tinggi karena jumlah plusnya lebih banyak daripada benda B. Benda B ini artinya potensialnya rendah. Arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dari A ke B ini adalah arus listrik, sedangkan dari B ke A adalah arus elektron. Jadi arus listrik kebalikan dari arus elektron. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dengan demikian dapat dirumuskan untuk kuat arus. Kuat arus sama dengan Q per T. I adalah kuat arus satuannya ampere, Q adalah muatan listrik satuannya coulomb, T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik disebut juga dengan tegangan listrik. Beda potensial listrik mempunyai satuan volt atau disingkat dengan V, yang diambil dari nama seorang ilmuwan berkebangsaan Italia bernama Alessandro Volta. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial dinamakan dengan voltmeter.
Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai, saklar, voltmeter, dan lampu. Sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir disebut dengan resistensi. Resistensi atau hambatan ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Definisi 1 ohm adalah beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus listrik sebesar 1 ampere. Maka didapatkan rumus seperti ini. R sama dengan V per I. R adalah hambatan, satuannya ohm. V adalah beda potensial, satuannya volt. I adalah kuat arus, satuannya ampere. Cara menghafal rumus listrik dinamis, coba perhatikan gambar berikut ya. Ada segitiga, di dalamnya V di atas, kemudian I dan R. Mencari V, I kali R. Nih, I kali R. Mencari I, V per R. Mencari R sama dengan V per I ya. Ini dari segitiga ini kalau dijabarkan seperti ini ya. Nah sekarang R apa, V apa, dan I apa? I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. V adalah beda potensial, satuannya volt. Dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Gampang kan cara menghafalnya? Rangkaian hambatan listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri disusun secara berurutan. Seperti pada gambar berikut. 3 lampu yang sama disusun secara seri dan dihubungkan ke sebuah baterai, ditunjukkan seperti pada gambar berikut ini. Ini gambarnya ya. Nah, untuk mencari nilai hambatan pengganti pada beberapa resistor yang dirangkai secara seri, dapat digunakan persamaan seperti pada gambar nih. RS atau R pengganti sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri adalah sama, sehingga dapat disimpulkan menjadi persamaan berikut. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Maka V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Rangkaian paralel. Ini adalah gambar rangkaian paralel. Jika ujung-ujung kabel lampu berhubungan, sehingga jika salah satu lampu mati, lampu lain tetap menyala, maka rangkaian semacam ini disebut dengan rangkaian paralel. Jika 3 resistor disusun secara paralel dan ujung-ujung ketika jalur hubungan secara bersama-sama, hambatan total dihitung dengan persamaan sebagai berikut. 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Pada rangkaian paralel, kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar, sehingga hubungannya adalah sebagai berikut. I1 plus I2 plus I3 sama dengan I total.
Adapun beda potensial di antara ujung-ujung voltmeter sama dengan beda potensial di antara ujung-ujung komponen rangkaiannya. Maka dirumuskan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Ini adalah gambar rangkaian paralel R1, R2, dan R3. Menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan. Ini adalah rumus untuk menentukan hambatan jenis. R sama dengan Pi L per A. Pi adalah hambatan jenis, satuannya ohm meter. R adalah hambatan, satuannya ohm. A luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Dan L panjang kawat, satuannya meter. Simbol Pi sebagai konstanta pembanding yang disebut dengan hambatan jenis. Nilainya bergantung pada jenis hambatan yang digunakan. Nilai Pi dinyatakan dalam satuan ohm meter. Setelah kalian mendengarkan penjelasan itu tadi, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian jawab. Pertanyaan ini berkaitan dengan video tadi. Demikian tadi video pembelajaran kelas 9 mengenai listrik dinamis, khususnya mengenai kuat arus, beda potensial, dan rangkaian listrik. Untuk video selanjutnya, kalian tunggu kelanjutan daripada video ini, yaitu mengenai daya listrik dan sumber energi listrik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.